Saat ini kita bertepatan dengan malam tahun baru Hijriah atau malam tahun baru Islam. Saya baca, bapak-bapak boleh ikuti sepenggal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadi al-qadimul awwal wa ala fadlika al-azimi wa judika al-muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal alaina nas'aluka al-ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal ishtighali bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Insyaallah tadi sebelum azan maghrib juga mungkin sebagian besar dari kita sudah sempat membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun ini dinyatakan dalam riwayat bahwa jikalau ada orang membaca doa akhir tahun itu dan memang di akhir tahun saat itu syaitan akan berkata, "Oh, percuma, hancur semua upayaku. Aku sudah jerih payah, capek-capek, peres keringat, banting tulang, merayu, membujuk anak Adam untuk bermaksiat. Sudah banyak salahnya, banyak maksiatnya, banyak dosanya, tapi dia baca doa ini di akhir tahun ini, selesai semua, habis dosanya." Jadi syaitan merasa percuma. Artinya doa ini membuat Allah Ta'ala mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan di sepanjang tahun yang baru saja kita lalui. Adapun doa awal tahun, ini kalau kita lihat saja dari isinya,
inti daripadanya yaitu adalah meminta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga insya Allah sepanjang tahun ini 1446 Hijriah bisa kita jalani dengan penuh ketaatan dan terhindar dari bujuk rayu syaitan yang selalu mengajak kita untuk bermaksiat. Mudah-mudahan doa yang kita baca benar-benar didengar oleh Allah dan diwujudkan serta dikabulkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita umur, kesempatan, kesehatan, serta kemampuan dan juga kemauan hingga di saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul masih di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitur Rahman. Dari namanya bela jelas kalau ini adalah rumah Allah. Bait artinya rumah, Ar-Rahman itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah berarti kita tamunya Allah. Mudah-mudahan karena kita adalah tamu baginya, maka segala permintaan yang kita panjatkan Allah terima dan Allah wujudkan. Amin Allahumma amin. Selamat tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang sudah berlalu, amal-amal yang kita amalkan padanya diterima oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan buruk yang sempat kita lakukan Allah ampuni. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tahun baru, kita punya semangat baru, kita punya iman yang juga tentunya insya Allah diperbaharui, juga kita punya niat-niat baik yang baru, sehingga insya Allah kita menjadi manusia yang baru di hadapan Allah dengan semangat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Jadi momen tahun baru nih jangan tahunnya yang baru, jangan tahunnya saja yang baru, tapi juga kita harus punya karakter yang baru yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Inilah cara merubah nasib. Cara merubah nasib itu ya banyak. Di antaranya dengan cara berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, selama ini aku alami ini dan itu, tolong ya Allah perbaiki. Ya Allah, selama ini aku punya penyakit ini dan itu, ya Allah tolong sembuhkan. Ya Allah, selama ini aku malas lakukan kebaikan ini dan itu, ya Allah tolong di tahun baru ini beri aku semangat yang baru. Nah, itu berdoa. Satu, minta langsung kepada Allah. Doa itu bagaikan satu kaki saja. Kalau cuma kita andalkan doa, maka kita akan berjalan dengan satu kaki saja, pincang. Sehingga kita butuh kaki satunya lagi, yaitu ikhtiar, berusaha. Maka kita harus berusaha merubah diri kita jadi lebih baik. Karena memang Allah sendiri pernah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd juz 13, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan pernah merubah nasib suatu kaum
sampai mereka sendiri berusaha untuk merubah diri mereka. Jadi kalau kita berusaha, berupaya untuk merubah diri kita, maka nasib kita pun akan berubah. Tergantung, kalau perubahannya kepada hal yang buruk, nasib kita akan berubah menjadi buruk. Dan kalau kita berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, maka perubahan yang baik itu akan merubah nasib kita menjadi lebih baik, baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-muhajiru man hajarasu. Di zaman Nabi, sebelum kota Makkah itu dikuasai oleh umat Islam, hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena itu adalah cara umat Islam untuk menyelamatkan iman mereka. Karena ketika di Makkah mereka sulit untuk ibadah. Bahkan seringkali mereka diintimidasi agar meninggalkan ajaran Nabi. Maka Allah perintahkan, yuk hijrahlah kalian, selamatkan agamamu. Maka yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka sedang beribadah dengan hijrah tersebut. Nah, kalau sudah Makkah dimenangkan umat Islam, maka hijrah tak ada guna lagi. Nah, dari Makkah ke Madinah tak perlu lagi berhijrah. Mau ngapain lagi? Makkah juga sudah aman. Makkah juga sudah menjadi negara iman. Makkah juga sudah menjadi negara umat Islam. Mau di Makkah, mau di Madinah, tetap agama kalian akan tetap dalam keadaan baik-baik saja dan aman. Jadi hijrah itu tidak lagi menjadi ibadah setelah tahun ke-8 daripada hijrah. Usia Nabi di saat itu 61 tahun. Maka Nabi sampaikan, la hijrata ba'dal fath. Hijrah itu tak perlu lagi dilakukan setelah Fathu Makkah. Tapi tetap masih ada hijrah kedua. Al-muhajiru man hajarasu. Orang yang berhijrah, kata Nabi, itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Nah, jadi itu sekarang hijrahnya kita. Jadi kalau ada pemuda-pemuda hijrah itu nyatok nama hijrah itu tidak salah, betul memang. Ada sabda Nabinya, orang yang meninggalkan keburukan yang biasa dilakukan kemudian tidak lagi dilakukan, berarti dia sudah melakukan proses hijrah. Pemuda hijrah, pemudi hijrah. Nah, kita juga perlu hijrah. Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Orang yang keadaannya buruk, kemudian dia rubah menjadi baik, itu jelas berhijrah dari keburukan pada kebaikan. Adapun orang yang sudah baik juga perlu juga berhijrah. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Kadang-kadang ada orang yang merasa kesulitan untuk meninggalkan perkara buruk yang sudah biasa dia lakukan. Kadang-kadang ada di antara mereka bertanya, Pak Ustadz, Pak Habib, cak manolah coronyo kita tuh ketika hijrah bisa konsisten, istiqomah, sampai kapanpun terus dalam kebaikan, dak anget-anget bubur ayam. Soalnya banyak yang hijrah kadang-kadang juga anget-anget bubur ayamnya dingin, tidak lagi sudah, tidak jadi baik lagi, bali lagi ke gawe lamo. Nah, apa dia resepnya? Resepnya ya pastinya pertama harus punya tekad kuat untuk benar-benar berhijrah. Nah, terus sesuatu yang paling penting untuk bisa konsisten dalam keadaan baik itu adalah dengan cara menjauhi orang-orang yang suka mengajak kita untuk melakukan keburukan tersebut. Pengen hijrah tapi teman lama masih dikawani, padahal udah tahu itu temanlah yang ngajak dia berjudi, itu temanlah yang ngajak dia pakai obat-obatan terlarang, itu temanlah yang ngajak dia main perempuan,
Itu temenlah yang ngajak dia hura-hura, hure-hure sampai ninggalkan sholat. Ya jangan ditemenin lagi. Ada teman satu, terus kalau kita temenan sama dia, kita tidak peduli dengan sholat. Bahkan kadang-kadang kita melakukan maksiat, pengen hijrah, orang itu juga harus diboikot, bukan dimusuhi. Artinya tidak lagi duduk bareng karena apa? Untuk benar-benar hijrahnya pol. Tidak separuh-separuh, tidak cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sebab kalau orang yang biasa, karena kita berkumpul dengannya, kita jadi tidak baik, tidak kita pisah dari orang itu, maka akan selamanya kita ikut dia. Bukan artinya perlu dimusuhi, permusuhan itu dilarang dalam Islam. Tapi untuk jadi gewang duduk, untuk jadi gewang akrab, kita niru kerjaan dia, jangan. Jadi kalau dia mau ikut kita, ayo. Kalau dia tak mau ikut kita, ya sorry. Assalamualaikum, sampai ketemu di akhirat. Iya, untuk duduk lagi bareng di dunia tidak bisa. Kenapa? Karena aku sekarang pengen jadi orang yang peduli dengan sholat. Kalau dengan kamu tuh pastilah, kalau sudah berjalan dari asar pasti jam 9 malam baru balik, baru metu dari mall. Sholat tidak pernah galak kamu ku aja. Contoh. Ya begitu. Jadi harus ditinggalkan. Ada bukti, ada contoh. Bahkan yang memberikan contoh ini kepada kita Allah di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat yang berbunyi, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Ini cerita sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini punya karakter baik. Iya, orangnya baik. Karena dia baik, ya, akhirnya dia punya teman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu Allah angkat jadi Rasul, Nabi Muhammad sudah berteman dengan Uqbah ini. Maklumlah orang kalau baik kan pasti cari teman yang juga sama sepertinya, sama-sama baik, satu frekuensi, ngerasa nyambung, ngerasa cocok. Orang yang tidak ngerokok, temenan sama yang ngerokok, tidak cocok, ngapo batuk-batuk terus aku ngedeket kamu nih. Atau ujung-ujungnya malah dia ikut melok ngerokok, satu frekuensi. Kalau tetap dia, aku tidak mau ngerokok, tidak bakal dia berteman dengan perokok dalam artian akrab, kental, teman kental, tidak bakal. Jadi karena dia orang baik, temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ketika itu Uqbah masih belum mau beriman kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam alasan tentunya, tapi tetap tidak musuhi Nabi. Masih dianggap Nabi Muhammad itu temannya. Hanya saja dia belum mau beriman. Akhirnya suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid ini ngadakan acara selamatan di rumahnya. Ngajak orang-orang dekatnya makan. Baru pulang dari Syam, dagang, untung besar, pulang ke Mekah, selamatan, ngajak orang-orang dekatnya makan bersama. Termasuk yang diundang Nabi Muhammad. Nah ketika itu Nabi Muhammad sudah jadi Rasul. Nah, ini bukti bahwasanya Uqbah tidak musuhi Nabi. Masih diundang Nabi Muhammad itu, padahal udah Allah angkat menjadi Nabi, sudah berdakwah. Di saat itu Nabi Muhammad tidak mau makan hidangan yang sudah disiapkan. Uqbah kebingungan.
Sebab orang Arab itu, apalagi yang zaman dulu, itu punya tradisi, punya adat, kalau orang mampir ke rumah, tidak makan, nalungnya 7 keturunan. Kalau kita kan, banyu putih jadilah, teh jadilah, apalagi datang sering kan. Tapi ada yang Masya Allah, macam-macam. Jadi intinya subhanallah, dihidangkanlah makanan mewah luar biasa, orang-orang yang ada makan semua, Nabi Muhammad sendiri tidak nyentuh itu makanan. Akhirnya ditanya oleh dia, "Ya Muhammad, lima lam ta'kul?" Kenapa kamu tidak makan? Akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Ta'amuka alayya haramu hatta tu'mina billah." Makananmu haram bagiku, tak akan kusentuh sedikit pun sampai kau beriman kepada Allah. Agak sedikit makso ini ya, bukan makso, sebenarnya karena cinta. Orang itu kalau sudah sayang dengan orang lain, kadang-kadang kesannya makso, demi apa? Menyelamatkan orang yang dia sayangi itu. Cuman kadang-kadang orang yang disayang itu tidak pasti ngerti. Jadi subhanallah, aku tidak bakal makan makanan engkau sampai engkau beriman kepada Allah, baru aku cicipi makananmu. Akhirnya kata Uqbah, ya sudah, kalau begitu aku beriman kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Ucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Uqbah ucap itu kalimat syahadat. Jadi muslim dia di saat itu di rumahnya di hadapan Nabi. Baru Nabi makan. Balik dari rumah Uqbah, Nabi senang. Kenapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth sudah beriman. CS lamuan. Akhirnya subhanallah, beberapa hari setelahnya kafilah dagang kembali pulang dari Syam. Kloter lain lagi ini. Di situ kalau tidak salah ada seorang laki-laki, Al-Fakir lupa-lupa ingat namanya, Amr bin Suhail atau kalau tidak salah. Ini orang juga teman kentalnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi mati-matian tidak suka betul dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya Uqbah ini luar biasa. Kalau Allah matikan dia ketika itu dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasul, surga tempatnya. Terkategori dari sahabat Nabi, orang-orang luar biasa. Tapi subhanallah, inilah efek uang berkawan dengan kawan yang tidak benar. Sudah benar kawan itu Nabi Muhammad, diikuti, selamat dia hampir. Tapi akhirnya teman kedua itu datang, langsung dapat kabar dari orang-orang kafir yang ada. Engkau tahu CS kamu, si Uqbah kemarin saat hajatan, saat selamatan di rumahnya, dia bersyahadat, beriman kepada Muhammad. Benar apa? Nian. Tanyakan kepada orang-orang ini, semuanya pada tahu. Dengar itu naik hitam, dia naik darah. Langsung saat itu dia datang ke rumah Uqbah, gedor dengan keras. Uqbah keluar, "Aduh aku kamu nih, alangkah kencangnya ngedor pintu rumah. Jangan pura-pura tak tahu. Kau beriman kan kepada Muhammad. Haram aku negorkan kamu sampai engkau murtad. Tidak lagi kita berkawan. Jangan kau sapa aku. Aku anggap mati kamu," bahasanya itu. Aku anggap tidak ada lagi sampai engkau keluar dari ajaran Muhammad dan kau ludahi wajahnya. Akhirnya dia masuk ke rumah, sumpah dia. Ini Muhammad punya gawin. Kalau tidak Muhammad punya gawi, tidak cak ini ceritanya. Kusut gitu. Nyalakan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Timbul rasa marah juga ke Nabi Muhammad. Makan hasutan teman jahat tadi. Akhirnya dia keluar dari rumahnya nyari Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang beribadah di depan Ka'bah. Di saat itu dia panggil Nabi, "Ya Muhammad, aku keluar dari agamamu. Sebab kamu ini semuanya jadi kusut. Banyak orang-orang menceritakan tentang diriku hal-hal yang negatif. Sampai sahabat karib pun jadi benci kepadaku.
tak lagi menemani, tak lagi jadi kawanku sampai aku keluar dari agamamu, maka saat ini aku keluar dari agamamu. Diludahinya oleh Nabi. Kata ulama tafsir, ludahannya Uqbah bin Abi Mu'aid itu terarah ke wajah Nabi, tapi ditepis malaikat Jibril. Ditepis malaikat Jibril kembali lagi kepada dirinya sendiri. Tapi pas nempel di kulitnya dewek, itu berubah bukan air ludah lagi, melainkan seperti air keras, cukup parah. Jadi gayanya bopengan. Sampai meninggal gayanya bopeng. Karena apa? Kena ludah dia dewek. Tidak sampai ke wajah Nabi. Inti dari kisah ini apa? Itu orang sudah nak selamat sebenarnya. Tapi CS Lamo yang ngajak jahat masih dikawani. Akhirnya apa? Parah. Bukan sekedar bermaksiat, dia jadi orang kafir lagi. Udah Allah akan berikan surga, tapi akhirnya surga dilepaskan, neraka ditelannya. Waliyadzubillah. Mengerikan. Nah, kalau sudah seperti itu, tempatnya neraka. Kekal selama-lamanya. Itu Uqbah di neraka nanti, tidak keluar-keluar. Apa sebab? Melok oloan kawan, temakan omongan kawan. Kalau kawan itu benar, lemah. Kawan tidak benar, dipelokin. Nah banyak Pak zaman ini Pak. Pengen berubah, pengen jadi wong rajin, pengen jadi rajin kerja, pengen jadi orang yang maju usahanya, tapi kawan-kawan yang malas masih dikawani. Punya kawan tuh pilih-pilih, bukan sombong, bukan juga musuhi, bukan. Musuhi tak boleh, sombong juga tak boleh, tapi gewang duduk yang memang akrab, apa yang ada di fikir, apa yang ada di benaknya juga jadi di benak kita, yang jadi apa? Mindsetnya juga kita adopsi. Intinya kita ingin jadi seperti apa, maka orang-orang yang kita ingin jadi sepertinya itu yang kita dekati. Iya, manjala sajanasa. Siapa yang duduk dengan seseorang akan menyerupai orang tersebut, mau tak mau, cepat atau lambat. Jadi subhanallah. Nah, lihat saja Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang seperti apa beliau, kerasnya bukan main. Baja be kalau dekat beliau tuh minder, ngapo kalah keras. Sangkingnya tadi, tapi sudah dekat dengan Nabi, subhanallah. Sering nangis, ngedoso, takut neraka. Tapi prinsip kerasnya masih dipegang, dijadikan apa? Dijadikan sebagai alat untuk beliau terus berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasul. Manjala saja nasa. Jadi kita mau seperti apa? Mana orangnya yang kita ingin seperti dia? Orang itu yang kita dekati, yang kita akrabi. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang kata Allah tadi di dalam Al-Quran, ya abdul zalimu ala yadayh. Di akhirat dia akan gigit jarinya. Al-zalim yakni Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang zalim yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, gigit jari. Apa? Nyesal lah, udah bakal masuk surga, tapi akhirnya dia lebih memilih neraka. Gigit jari, nyesal. Ulama tafsir menyatakan bahwa gigit jarinya sampai jarinya habis. Digigit putus, sisanya digigit lagi, putus lagi, habis jarinya, terus tangannya lagi digigit lagi, habis tangannya, sampai ke sikut, habis sikutnya sampai ke pangkal ketiak, habis, tumbuh lagi, digigit lagi dari awal, sampai habis lagi, tumbuh lagi, digigit lagi dari awal, terus berulang-ulang tanpa henti. Dan dia berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya andaikan dulu aku tidak berkawan sama si Buyan itu. Itu bahasa Palembangnya. Andaikan aku tidak berkawan sama si Hanu itu. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu aku berkawannya dengan Nabi Muhammad. Baik. Tidak berkawan sama si Hanu itu. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku daripada kebenaran. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin merubah diri untuk merubah nasib dan hidup, maka kalau ada orang-orang yang sepertinya menghambat dan dia memang adalah sahabat kita, sepertinya sahabat kita perlu kita seleksi ulang. Iya. Kejam memang, tapi memang seperti itulah. Kalau kita ingin hal-hal yang mahal, ada saja yang perlu kita korbankan. Lagi-lagi bukan memusuhi, bukan.
Ya, bukan juga kita sombong, bukan. Tapi kita ingin hal yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sahabat-sahabat yang baik, yang mengajak kita selalu untuk jadi orang baik, dan berkumpul lagi di akhirat di tempat terbaik yaitu surga. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.